Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan surat Ketua Umum Aliansi Ulama Madura nomor 041-B/AUMA/10 Romawi tahun 2021, tanggal 28 Oktober 2021, Komisi 3 menerima audiensi hari ini. Untuk itu kami persilahkan, kami berikan kesempatan kepada Ketua Umum Aliansi Ulama Madura atau yang mewakili untuk menyampaikan aspirasi. Silakan Yang Mulia, perkenalkan diri dulu Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada siang hari ini. Kedua, kami sampaikan terima kasih diterimanya dengan penuh kerelaan, penuh keakraban. Mudah-mudahan pertemuan ini membuahkan hasil untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami sampai ke sini sebenarnya banyak hal, Pak, yang perlu kami sampaikan ke DPR RI ini, namun yang paling urgen untuk kami sampaikan hari ini adalah dua hal yang insya Allah surat akan kami sampaikan lebih dulu kepada Bapak Ketua oleh Ketua Umum Aliansi Ulama Madura. Yang pertama itu terkait dengan vonis HRS Habib Rizik Syihab, yang mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh kelompok yang lain. Kenapa kami juga ikut menyampaikan? Sebenarnya niat kami sudah lama, cuma karena mungkin kendala kesibukan di Madura dan juga di Komisi 3 di sini yang juga sangat sibuk, ya. Kami baru tahu, seperti Habib baru datang dari Jogja dan juga Bapak Ketua mungkin dari luar, dan oleh karena itu kami mohon maaf mengganggu kesibukan penting dari Komisi 3 ini. Surat yang pertama adalah permohonan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI di Jakarta ini. Secara singkat kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sekalian selalu mendapat perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian dan Ibu, ya saya lupa tadi nyebut Ibu, maaf. Seorang dari penyeru kebenaran dan ikhlas berjuang menegakkan keadilan di NKRI tercinta ini. Beliau berinisial HRS yang divonis penjara 4 tahun dan putusan kasasi menjadi 2 tahun. Insya Allah saat ini sedang juga proses pengajuan PK. Dan tuduhan yang telah menjadikan divonis seperti itu, beliau dianggap atau diduga menyebarkan kebohongan publik. Karena ketika akan keluar dari rumah sakit Umi, beliau ditanya tentang keadaan diri beliau. Beliau menjawab, saya saat ini ada di rumah sakit Umi, sebentar lagi insya Allah akan kembali ke rumah karena saya rasa sudah segar sekali. Alhamdulillah. Itu kutipan jawaban beliau. Dari kata-kata ini yang rupanya menjadi tuduhan oleh jaksa tentang kebohongannya. Vonis tersebut bagi masyarakat banyak warga negara Indonesia termasuk kami sangat kurang tepat, menyalahi prinsip keadilan
yang syarat akan kepentingan politik. Hal itu dikarenakan pasal yang digunakan oleh JPU tidak sejalan dengan hak dari HRS yang memiliki hak untuk merahasiakan rekam medisnya, dan saat itu belum keluar rekam medisnya. Tindakan seperti itu sangat dilarang oleh Al-Quran. Kami kutip Al-Ma'idah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Yang inti makna ayat ini, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum lalu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Bapak sekalian dan Ibu, hak dari HRS tersebut dijamin oleh undang-undang, antara lain pasal 32 huruf L Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Hal serupa juga diatur dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pasal 17 huruf H angka 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang pada pokoknya kedua dasar hukum tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. Ini undang-undang. Jadi setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatannya, kesehatan pribadinya, yang telah dikemukakan pada penyelenggara pelayanan kesehatan, dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali salah satunya mengenai riwayat, mengenai kondisi, mengenai perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Ucapan HRS tersebut dalam pandangan hukum syariat Islam sangat tepat dan terpuji. Berarti ini sangat sesuai dengan hukum Islam. Ya. Pertama, misalnya kami kutip hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 4092 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keluar dari tempat Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan sakit menjelang wafat. Bahkan para sahabat bertanya, "Ya Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah saat ini?" Sayyidina Ali menjawab, "Alhamdulillah, dalam keadaan baik." Padahal Rasulullah sedang sakit menjelang wafat. Sayyidina Ali masih menjawab, "Alhamdulillah, dalam keadaan baik." Jadi ini menjadi rujukan kita, bahkan menjadi rujukan beliau HRS. Ya. Yang kedua, HR Tabrani dalam Mu'jamul Kabir hadis nomor 43. Abdurrahman bin Auf berkata, yang artinya, aku masuk menjenguk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sakit menjelang wafat juga. Berarti sakit sedang kritis, ya. Maka aku mengucapkan salam kepada beliau seraya bertanya, bagaimana keadaan Anda saat ini? Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan seraya duduk tegak dan menjawab, Alhamdulillah, aku dalam keadaan baik. Ini contoh dari Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1533
dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya ketika kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba seseorang dari kaum Ansor datang dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beranjak pergi, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai saudara Ansor, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah?" Sahabat Ansor menjawab, "Beliau baik-baik saja." Saya ulang, beliau baik-baik saja. Ini contoh dari sahabat mengabarkan tentang sahabat yang lain tentang kondisi sakitnya, padahal sedang sakit. Tidak menyampaikan dia sedang sakit, tidak, tapi beliau baik-baik saja. Demikian ya, nomor-nomor berikutnya kami beri contoh. Cukup 3 ini insya Allah sudah dimengerti. Berdasarkan poin-poin di atas, kami menyampaikan pertama, vonis 4 tahun dan atau 2 tahun pasca kasasi sangat tidak tepat dan menyalahi prinsip keadilan. Yang kedua, agar Komisi 3 ikut mengawal, sekali lagi ikut mengawal dan mengawasi proses hukum tersebut di atas demi tegaknya keadilan di masyarakat sesuai kewenangan Komisi 3 DPR RI, hak pengawasan undang-undang dan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, kami memohon kepada Bapak Komisi 3 DPR RI agar mengusahakan HRS dibebaskan tanpa syarat. Kami sengaja menyatakan mengusahakan, karena memang Komisi 3 bukan wewenangnya untuk membebaskan, tapi mengusahakan, insya Allah akan efektif lah, kami yakin itu ya. Ini surat yang pertama yang sudah kami sampaikan. Kemudian surat yang kedua terkait dengan pengusutan 6 syuhada kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya penanganan dan pengusutan tragedi terbunuhnya 6 syuhada secara sadis dan biadab oleh oknum penegak hukum. Sekali lagi, oknum penegak hukum. Sampai saat ini sangatlah lamban, bahkan terkesan dilalaikan dan dilindungi, yang mana perilaku tersebut diancam dalam Al-Quran An-Nisa 107. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana mukhawwanan atsima. Ya, man kana khawwanan atsima ya. An-Nisa 107, yang intinya janganlah kamu membela orang-orang yang mengkhianati dirinya, karena Allah sangat membenci orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Ditambah juga surat Al-Maidah ayat 79, yang intinya mereka dilaknat oleh Allah karena tidak saling mencegah perbuatan mungkar. Ini juga terkait dengan tugas Bapak. Jadi perbuatan mungkar, apalagi sadis, jangan mereka biarkan. Mohon bantuannya untuk mengusahakan agar pengusutan terhadap terbunuhnya yang sangat biadab itu oleh oknum penegak hukum, mohon bantuannya untuk secepatnya ya diproses ya, dan dapatlah diketahui apa dalang-dalangnya.
Kami warga NKRI memiliki hak untuk melakukan protes dan menyampaikan keberatan atas proses penegakan hukum di NKRI yang dianggap tidak adil ini dengan cara menyampaikan aspirasi kepada wakil-wakil rakyat yang duduk khususnya di kursi Komisi 3 DPR RI di Senayan ini, untuk mengakomodasi dan memperjuangkan penegakan hukum yang adil serta ada kepastian hukum guna mencapai kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu kami merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal. Satu, meminta kepada Komisi 3 DPR RI agar mendesak pemerintah dan juga penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, 6 laskar pengawal ulama dan dai, serta mengusut tuntas kasus tersebut secara objektif, transparan dan berkeadilan, serta meminta kepada pihak yang berwenang agar mengungkap aktor intelektual di balik tragedi pembunuhan tersebut. Yang kedua, memohon kepada Komisi 3 DPR RI untuk membentuk panitia khusus atau pansus guna menyelidiki dan mengevaluasi kasus pembunuhan dan pembantaian 6 laskar pengawal ulama dan dai yang diduga kuat merupakan pelanggaran HAM berat. Kami tulis tebal, pelanggaran HAM berat dan terkesan dalam penanganannya dirasa tidak adil. Yang ketiga, sangat menyesalkan atas tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka pembunuhan 6 laskar dimaksud yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian tapi belum ditahan. Padahal ini pelanggaran HAM berat. Hal tersebut menimbulkan kesan dan rasa ketidakadilan di mata masyarakat. Yang keempat, kami memohon tanggapan penjelasan terkait kasus hukum KM 50 hasil monitoring atau pengawasan Komisi 3 DPR RI. Kami yakin Komisi 3 telah melakukan monitoring pengawasan terhadap proses hukum akan terjadinya pembunuhan itu. Demikian kami sampaikan, semoga mendapat tanggapan positif dari pihak terkait atas perhatiannya dan tindak lanjutnya. Kami sampaikan terima kasih. Tambahan dari rembuk kami tadi, bincang-bincang Bapak Komisi terkait dengan terjadinya erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, ya. Terus terang saja dampaknya insya Allah itu sangat dirasa oleh masyarakat, terutama masyarakat terdampak. Madura juga ada musibah, Pak, ya. Angin yang menerpa di daerah pantai di beberapa pulau di Madura, pulau kecil, termasuk di pantai utara Madura bagian timur, itu juga terjadi musibah. Yang ini semua sudah barang tentu perlu penanganan secara cepat dan tepat dari pihak-pihak terkait. Lewat Komisi 3 juga rasanya tidak salah kami untuk minta disalurkan permohonan kami agar pertama mereka segera kita usahakan bantuan-bantuan, baik bantuan dana, bantuan rekonstruksi, terutama sarana
masyarakat. Sampai ada Pak ya rumah ya di lereng gunung Semeru, yakni yang termasuk Kabupaten Lumajang itu, ya abu lebih tinggi dari rumah, lebih tinggi dari tingginya rumah yang ada di situ, ya. Sehingga korban kami juga tidak tahu persisnya terakhir, cuma insya Allah yang meninggal dunia sudah belasan ya. Kemudian rumah-rumah yang rusak parah itu bahkan tertimbun keseluruhan oleh abu dari abu erupsi itu ya. Saya kira itu tambahan, dan ini semua sebenarnya terkait dengan perilaku kita manusia ya. Tadi kita sampaikan, karena kurangnya kita saling mengingatkan, saling mencegah kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita ini, langkah pencegahan sejak dini sebenarnya. Ya, sehingga terjadilah musibah-musibah yang beruntun ini. Mudah-mudahan musibah-musibah ke depan tidak terjadi lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf manakala penyampaiannya mungkin kurang jelas atau banyak yang keliru, tidak sopan kata-kata kami. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan anggota Komisi 3, yang terhormat Al-Mukarramun, para ulama yang tergabung di dalam AUMA. Pertama, saya bersyukur hari ini ulama sudah mulai bicara sesuai dengan porsinya di jalur yang tepat, yakni Komisi 3 DPR RI. Kenapa saya bergembira? Karena ingin saya sampaikan kepada Al-Mukarramun, para ulama, bahwa proses politik itu memang sangat dinamis. Tetapi ada beberapa kejadian bahwa kemudian proses itu terbentuk, jalan atau tidak, karena dukungan dari masyarakat. Yang terbaru misalnya RUU tentang haluan ideologi Pancasila. Itu bahkan sudah diputuskan untuk dibahas. Tapi kemudian berhenti karena desakan dari masyarakat. Bahkan sebelumnya lebih fenomenal lagi, undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana tinggal final. Itu ya Pak Santoso ya, tinggal final. Tapi kemudian berhenti juga karena desakan masyarakat. Apa yang Al-Mukarramun tadi sampaikan kepada kita tentang Habib Rizik Syihab, memang secara umum itu difahami oleh banyak kalangan, itu bukan persoalan hukum. Karena ada pertanyaan mendasar ya dari beliau kepada majelis, kepada jaksa, apakah berkerumun itu kejahatan? Maka mereka menjawab iya. Tapi kemudian kan yang dihukum cuman beliau. Seperti itu. Ada juga menteri yang kemudian menyumbangkan kan ada yang bekas terserang HIV, kemudian darahnya disebut apa itu? Kalau ada orang sakit, plasma. Ada menteri yang kemudian tiba-tiba menyumbangkan plasma.
yang orang nggak tahu kapan dia kena COVID-nya, kok tiba-tiba sudah menyumbangkan plasma. Padahal itu skemanya, yang bisa menyumbangkan plasma membantu orang yang terkena COVID itu adalah mereka yang sudah pernah terserang COVID. Menteri ini nggak pernah tahu orang kapan dia kena COVID, tiba-tiba dia bisa mendonorkan plasma darahnya. Yang berarti dia mengumumkan dia juga sebenarnya sudah kena COVID. Nggak ada masalah. Tapi tiba di Imam Besar Habib Rizik Syihab itu, yang tadi para ulama agak takut nyebutnya mungkin ya, karena takut di drop suaranya seperti yang dialami oleh Instagram, ya, WA dan sebagainya, dia dihukum. Padahal itu dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia, tapi dia dihukum. Karena itu orang cenderung mengatakan bahwa ini adalah kasus politik. Bahkan sudah ada prediksi beliau tidak akan bisa bebas sebelum selesai pemilu, sebelum pilpres. Ya mau pakai argumentasi apapun. Tapi kan Allah juga mengatakan la ta'asu min rauhillah. Kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Al ulama warasatil anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, ya. Bahwa memuliakan keturunan nabi itu adalah sunnah. Kemudian pewaris dari yang meninggalkan sunnah itu adalah para ulama. Sehingga yang Al-Mukarramun lakukan sekarang saya kira itu langkah yang tepat. Kemarin meskipun saya tidak hadir, juga sudah ada kelompok sebelumnya ya Ketua, yang juga menyampaikan aspirasi yang sama. Saya kira yang seperti ini memang harus terus dilakukan. Memang harus terus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, tidak dengan cara-cara yang justru membuka peluang atau memberi celah argumen aparat untuk membungkam. Jadi aspirasinya nggak ditanya lagi, yang dipersoalkan gerakan menyampaikan aspirasi itu. Bahwa cara menyampaikan aspirasi itu dianggap keliru, kemudian itu diselesaikan, dan aspirasinya nggak dilanjutkan. Nah, kalau yang sekarang sedang kita lakukan ini kan dengan cara-cara yang konstitusional, tapi aspirasinya nyampai. Nah, tapi menurut saya ini tidak bisa sporadis. Ini harus terus menerus, ya, terus menerus, dan tidak berhenti hanya di DPR, tapi di pihak-pihak lain. Tadi saya lihat di sini ada Komisi Yudisial, ada Ombudsman, ada Kejaksaan Agung. Saya kira ini sudah pilihan-pilihan yang tepat ya, karena orang mengira ulama kan cuma tahu baca kitab. Ternyata gerakannya sudah sesuai dengan skema yang seharusnya dilakukan oleh para ulama. Jadi Al-Mukarramun rahimakumullah, bahwa jawaban saya ini itu sudah jawaban sebenarnya bagaimana pandangan saya terhadap kasus ini. Kan betul ya? Jawaban saya ini atau apa yang saya sampaikan ini kan sebenarnya merupakan wajah yang sebenarnya dari hati saya bagaimana sih memandang kasus ini. Sama seperti yang tadi panjenengan sampaikan lewat ucapan maupun lewat apa yang tertulis di surat ini. Artinya kita memang sama-sama memiliki sebuah sikap yang sama bahwa hukum harus ditegakkan, tapi harus dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Karena ketika hukum tidak adil, kata Rasulullah, kehancuran sudah ada di ambang pintu. Jadi kalau gerakan ini kita lakukan bersama, justru dalam pandangan tauhid, kita menghindar dari kemungkinan terjadinya kehancuran. Karena itu saya dari anggota
Komisi 3, serta ini ada Pak Bimantoro juga dari Komisi 3, kami sepenuhnya mengapresiasi ya, apa yang panjenengan lakukan hari ini. Sampaikan salam kepada para ulama yang lain agar gerakan ini lebih baik, lebih terencana, dan kontinu, dan tidak hanya ke satu lembaga, tapi juga ke lembaga-lembaga yang lain, sehingga kalau kemudian ini berhasil membentuk opini, tidak tertutup kemungkinan seperti apa yang sudah terjadi dalam proses-proses yang lalu di DPR RI. Seperti tadi saya ulangi, RUU HIP bisa berhenti, Undang-Undang Hukum Pidana bisa berhenti. Saya kira yang lain juga bisa seperti itu. Kenapa? Karena terkadang tanpa ada gerakan yang dilakukan masyarakat, kesadaran yang ada itu mungkin kemudian tidak bisa teraplikasi dalam sebuah sikap. Tapi dengan adanya doa, dengan adanya gerakan-gerakan yang sesuai dengan aturan hukum ini, itu mungkin bisa mengetuk hati para pemegang keputusan, yang itu diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala, qulubi tsabbit qalbi, yang membolak-balikkan hati kita. Insyaallah tujuan ini bisa kita capai. Bukan intinya membebaskan Habib Rizik, tapi intinya bagaimana hukum di Republik ini ditegakkan dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, sehingga yang tidak bersalah tidak dihukum, dan yang bersalahlah yang harus mendapatkan hukuman. Insya Allah beliau termasuk yang tidak bersalah itu, akibat gerakan yang benar ini kemudian mendapatkan kebebasan. Bahwa beliau itu adalah pemicu gerakan ini, yang sebenarnya yang kita inginkan di Republik ini, hukum itu harus benar-benar ditegakkan dengan benar, adil, dan jujur. Sekali lagi terima kasih, dan kita berdoa kepada Allah agar panjenengan keseluruhan bisa terus konsisten melakukan gerakan-gerakan hukum secara konstitusional ini, dan kalau bisa lebih masif lagi, lebih bergairah lagi. Ya, bila perlu, kenapa enggak ulama Madura bikin istighosah bersama-sama, ya, besar-besaran diekspos sebagai bentuk ekspresi dari isi surat ini. Mohon kepada Allah, tapi diliput oleh media yang bisa juga menggiring opini yang positif bagi penegakan hukum di negara kita ini. Saya kira itu tanggapan dari saya, Ketua. Ya, semoga gerakan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, ahlan wa sahlan. Salam takjim saya untuk para kiai yang tergabung dalam Aliansi Ulama Madura, yang tetap istiqomah memperjuangkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Terima kasih saya juga bahwa dalam kondisi sekarang di mana adanya ketidakadilan, adanya hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi para ulama tetap mengajak umat untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Semoga perjuangan yang para kiai lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf saya pilek berat. Ya. Tapi karena melihat bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama mulai dari kemarin dan hari ini tentang ketidakadilan yang dipertontonkan oleh rejim, maka dalam keadaan sakit pun saya upayakan untuk hadir. Bapak-bapak dan para kiai yang saya hormati, bahwa memang secara kasat mata harus kita akui
saat ini banyak masyarakat kita yang diperlakukan tidak adil, kemudian teraniaya, tapi tidak ditolong oleh negara, bahkan dijerumuskan yang seharusnya tidak menjadi tersangka tapi ditersangkakan. Inilah kondisi Indonesia saat ini. Tapi yakinlah bahwa yang terjadi saat ini mungkin adalah cobaan buat kita yang hidup. Dan insya Allah bahwa kebenaran itu nanti akan dapat diwujudkan meskipun dengan waktu yang lama. Kenapa? Dulu zaman Orde Baru orang berharap tuh kapan pemerintahan ini tumbang. Ternyata meskipun lama tumbang juga, 32 tahun. Begitu ya. Sama juga dengan kejadian di Timur Tengah. Amerika yang begitu arogannya melakukan invasi ke Afghanistan, tapi setelah 20 tahun mereka mundur. Berarti bahwa kebenaran memang membutuhkan waktu untuk diwujudkan. Semoga para kiai semua tetap istiqomah. Amin ya. Nah, yang berikutnya apa yang disampaikan oleh Pak Romo, saya juga appreciate ya, bahwa memang apa yang sekarang terjadi, kami di Komisi 3 atau parlemen sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, tanpa ada peran dan kekuatan dari masyarakat yang tergabung dalam organisasi apapun, termasuk Aliansi Ulama Madura juga, maka hal-hal yang diinginkan oleh rakyat, oleh para ulama, akan sulit terwujud kalau tidak ada kekompakan kita bersama. Apalah artinya anggota DPR yang hanya cuma 575 dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 270 sekian juta. Maka apa yang kita niatkan mudah-mudahan terus secara konsisten kita jalankan, karena tidak ada sesuatu yang akan kita raih tanpa menimbulkan pengorbanan. Pada kesempatan ini juga saya berharap kepada pimpinan dan anggota Komisi 3, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, bahwa apa yang disampaikan oleh Aliansi Ulama Madura dalam silaturahmi yang berkah ini supaya bisa ditindaklanjuti, supaya bisa didorong oleh Komisi 3 yang membidangi bidang hukum dan penegakan hak asasi manusia, benar-benar menunjukkan fungsi pengawasannya untuk memberikan pengawasan kepada pemerintah hal-hal yang positif dan melakukan koreksi jika melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan hukum. Bapak-bapak dan saudara yang saya hormati, memang dalam sistem politik kita di mana trias politika berlaku, kita memang tidak bisa mengintervensi independensi dari yudikatif atau badan peradilan. Namun yang dituntut oleh masyarakat adalah agar jangan ada peradilan sesat. Begitu ya Pak ya? Ya, di mana yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan memberikan penyadaran kepada para institusi yang menangani soal peradilan ini, terbuka mata hatinya. Janganlah melakukan peradilan berdasarkan request, berdasarkan order dari penguasa, tapi benar-benar keadilan ini ditunjukkan berdasarkan undang-undang. Dan jangan lupa bahwa setiap keputusan yang diputuskan di dalam proses peradilan oleh para hakim, di atasnya adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kalimat itu bukan hanya sekedar retorika para hakim, tapi memang benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, semoga ada masanya kita bisa memenangkan ketidakadilan ini untuk menciptakan Indonesia
menuju negara yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ketua, siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Siap menerima kiai-kiai dan ulama kita, anggota yang saya hormati dan para alim ulama yang saya cintai, yang saya sayangi dan saya hormati dan saya bangga. Dari jauh Madura. Terharu saya, Pak. Artinya masih ada saudara-saudara kita yang ingin mendatangi penegakan hukum dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan Bapak menggunakan cara jalur hukum. Dan inilah rumah bapak-bapak, yang tempat bapak-bapak untuk menyuarakan kepada kami semua. Kami bukan apa-apa, Pak, tapi kami ini wakil bapak-bapak. Mungkin ada wakil Jawa Timur Madura yang ada di sini, enggak? Ada, ya. Kita kalau pemilu cari bapak-bapak untuk dapat suara, para alim ulama, tokoh masyarakat. Tapi giliran begini kadang-kadang kita hilang. Tapi yang pertama saya ingin mengucapkan jazakallah khair, ya, dan mengapresiasi besar atas kehadiran antum semua dengan susah payah, ya, dan hadir di sini, ya, di Komisi 3, bahwa menunjukkan Bapak adalah menyalurkan aspirasi yang tepat. Itu pertama, ya. Kemarin juga sudah datang, Pak. Sebenarnya saya berharap bisa berbarengan para ulama habaib dari Ahlus Sunnah, dan ini sekedar nama, huwa-huwa sebenarnya. Mereka adalah para alim ulama juga yang ingin menyampaikan keadilan. Saya berharap itu 1 jam, setelah itu 1 jam kedua ternyata tidak bisa juga waktunya. Yang selanjutnya menunjukkan bahwa para alim ulama juga mengerti sebenarnya masalah hukum. Dari cara yang disampaikan saja item-item tadi, betapa kronologis pertanyaannya, harapan dan tuntutannya, kalah anggota parlemen sebenarnya. Jadi wajar kalau saya melihat ini, kalau bahasa saya, Pak, ya, bahasa anak mudanya berkelas lah, pertanyaan-pertanyaannya dan tuntutannya. Dan ini Pak Romo, Pak Pangeran Ketua, Pak Santoso, dan semua yang ada anggota di sini, sepantasnya lah nggak boleh diam. Dengan istilah Pak Kiai tadi, berusaha, ya. Memang ikhtiar itu, Pak, bukan mudah agar kita bisa menggunakan mekanisme yang ada dalam undang-undang ini. Dan ini menurut saya bukan orasi, bukan sekedar basa-basi bicara, Pak. Tidak semua yang kita kerjakan bisa kita ungkap kepada Bapak. Apa yang kita lakukan menyangkut hal-hal yang terjadi. Tidak bisa. Tetapi zahiratan tetap harus kita bicarakan ketika kalau Bapak-bapak sudah datang ke sini. Dan saya yakin kita juga tidak akan diam. Yang ketiga, aspirasi yang Bapak-bapak sampaikan menurut saya sangat basaria dan manusiawi, dan sangat benar sekarang tuntutan keadilan, dan saya sangat mengapresiasi, ya, saya sangat mengapresiasi. Cuman yang namanya ikhtiar dan usaha sini ada panjang, Pak. Kita pun di DPR bukan berarti mudah untuk menyelesaikan bab-bab itu, ya, sungguh pun kita punya hak pengawasan. Nah, itu ada beberapa catatan penting yang bahasa tajamnya yang disampaikan Pak Santoso, saya nggak usah ulang lagi. Saya respect juga dengan beliau, ini orang Betawi nih, Pak, ya. Oh, enggak, dapilnya maksud saya, dapilnya maksud saya, bukan asli. Ya, saya pikir dari pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi bahan lah dalam tugas kita pengawasan, ya. Berikanlah
yang sebenarnya yang apa Bapak-Bapak tanyakan kita juga sudah kerjakan, tapi memang hasil pastinya belum memuaskan. Itulah yang membuat para alim ulama tidak senang, apalagi yang jauh di sana mendengar ini ada apa gitu ya. Oleh karena itu kami Pak, khususnya semua praksi juga merasa ingin mengawal hal-hal yang seperti ini ya. Buat saya, Abu Bakar dan tim ya di Komisi 3, mobil khusus PKS juga melihat hal-hal ini, namanya wakil umat, aib kalau hal yang begini kita diam ya toh. Oleh karena itu insya Allah ya, apa yang Bapak-Bapak sampaikan ya, kita akan follow up dengan baik, kita salurkan dengan mitra-mitra kita ya. Dan apa yang dikatakan Romo tadi, bikinlah memang nuansa gelombang yang tak henti. Karena kami ini juga kalau suara rakyat kencang, kita pun tidak akan bisa diam gitu. Karena suara kami lah suara bapak-bapak juga. Kami wakil bapak-bapak di sini. Jadi saya berharap ya, apa yang sesuai dengan kewenangan Komisi 3 untuk memfollow up pengawasan ya. Jika ada masalah atau penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, pasti kami akan memfollow up dan menegurnya. Dan udah dilakukan Pak, bukan belum sebenarnya. Sudah. Tapi memang menghadapi tembok penguasa ini bukan mudah. Ya. Tapi kita tidak akan henti. Hak kami di antara budgeting, legislasi dan pengawasan. Di legislasi juga ulama-ulama nggak bisa diam ketika menyangkut masalah-masalah yang tersentuh menyangkut nasib umat. Begitu juga menyangkut pengawasan yang terjadi oleh penegakan hukum di Republik ini. Saya rasa Pak Ketua, kita harus bersatu bersama. Dari masukan-masukan ulama ini tidak boleh sebagai angin lalu ya. Kita harus sambut, tapi memang harus, saya bukan menggurui, mohon maaf sekali, sabr wal musabarah ini dalam menghadapi kayak gini ini memang dalam Pak ya. Yang model-model kayak HRS ini ada 10 aja lucu tuh Republik ini, 1 aja sudah goyang Republik ya, sudah sedemikian rupa ya. Nah oleh karena itu saya rasa apa yang disampaikan alim ulama Ketua, tugas kita untuk memfollow up-nya. Beberapa pertanyaan tadi yang mungkin bisa dijawab kita jelaskan secara simpel, yang nggak bisa dijawabkan secara terbuka kita ketemu di luar. Saya rasa itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga kedatangan alim ulama ke sini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pulang selamat insyaallah sampai di kampung halaman. Ya. Jazakallah khair. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena kita sepakat tadi jam 15.30 kita akhiri dan masih ada waktu. Kami datang dari jauh Pak. Jam 12 malam kami naik kendaraan via darat. Kami belum mandi, langsung ke sini. Jam 10 kami semua masih pengajian. Ini kondisi kami, artinya apa? Kami tidak disetir siapa-siapa, tidak, murni sebagai kapasitas kami sebagai tokoh ulama. Ini datang kami ke sini dalam rangka itu Pak. Yang pertama, tanpa kita sadari Pak, sekarang tanggal 7 Desember. 6 syuhada itu ditembak mati tanggal 7 Desember Pak. Kami tidak mengira kita akan bertemu di sini tanggal 7 Desember. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main ini Pak. Kami berdoa tiap hari, kami berkumpul para ulama memusyawarahkan apa yang akan kami sampaikan. Hati-hati Pak. Tidak bermaksud untuk intervensi terhadap hukum. Kami panggil ahli hukum, pakai bahasa hukum, panggil bahasa ulama. Beliau ini kifaurok
Salah satu contoh ini santrinya Abu Ya Said Muhammad, orang-orang alim Pak, mengorbankan waktu ke sini. Kami punya hak umat Islam untuk sebagai mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyampaikan. Tapi kenapa ulama-ulama kami, tokoh-tokoh kami seakan-akan jadi penjahat di negeri ini? Setelah Habib Rizik ada yang lain Pak, banyak Pak. Kemarin anggota kami dipanggil ke Polda, alhamdulillah dengan komunikasi yang baik. Tapi kalau mereka lapor cepat dipanggil Pak. Tapi kalau kita yang lapor, apa salah kami ini? Apa salah kami? Apa kami ini bangsa-bangsa yang kelas nomor sekian? Saya pertaruhkan Pak, saya mantan ketua DPRD Jawa Timur, saya mantan anggota DPR di sini 2019. Saya bersinergi dengan beliau-beliau mengambil hak kami sebagai anak bangsa. Tolong, ini hak kami, punya hak Pak. Pidato Bung Karno 1 Juni, orang Islam berhak berkumpul untuk ya bagaimana kalau bisa hukum-hukum Islam bisa mewarnai di negeri ini. Itu upaya yang legal. Yang berikut Mbak saya ingin sampaikan adalah, kalau ini terus begini Pak, di bawah ini akan terjadi gesekan. Mohon maaf, kami kemarin 212 kita juga melaksanakan, gak ada apa-apa, kita berdoa untuk negeri, istighosah, baca sholawat. Dikabarkan begini, sekarang ini kami ada sekelompok orang yang memang disetting sedemikian rupa untuk meradikalkan rejal kami. Gak ada Pak, semua ini Ahlussunnah wal Jamaah. Gak ada paham liar di sini kami ini. Nah tolonglah, jangan kami diserang terus, disakiti terus, sementara ada tokoh-tokoh. Saya pengurus Ansor 20 tahun Pak. Seorang Abu Janda ini ngata-ngatain ulama, gak pernah diproses hukum. Dan gak pernah dia ada di gerakan pemuda Ansor. Sejak tahun 94 sampai 2014 saya aktif, orang ini gak pernah ada. Seakan-akan dimunculkan sedemikian rupa, diproteksi sedemikian rupa untuk menghina kami para alim ulama. Ini kok kebal hukum, kenapa? Ini satu contoh, ada lagi yang lain banyak. Denny Siregar, apalagi sekarang, Masya Allah, Kasat juga gitu menghina agama kami Pak. Nah ini ada apa? Di negeri ini ada apa? Memang bukan wilayah itu, tapi ini wilayah ulama, sensitif Pak. Ketika Tuhan disamakan dengan manusia, kami sensitif Pak. Ini apalagi jangan terlalu dalam mempelajari agama. Memang Kasat bukan mitra kerja Bapak, tapi bagi kami adalah hal sensitif ini Pak. Penghinaan. Nah, kami sedang berupaya mempelajari untuk memproses hukum. Karena ulama kami, Allah yang dia hina. Hukum Pak ya, kita wilayah hukum di sini bicara. Hukum negara. Para Bapak, tolong aspirasi kami yang kami jauh-jauh ini, kami juga ikuti Pak. Ada seorang kriminolog bicara, kalau memang 6 syuhada itu pegang pistol Pak, masa diantara kubu sebelah gak ada yang keserempet kakinya ditembak Pak? Ini kriminolog Pak. Kita ngikuti, kita melihat, kita mendengar apa yang terjadi. Itu tolong, karena kami pernah di dalam di DPR Pak, betul-betul ini dikawal sesuai hak Bapak, sesuai undang-undang. Kami pernah di Komisi 2, kami pernah di Komisi 8, pernah kami Komisi 11, tolonglah, betul-betul, saya kasihan dengan beliau-beliau ini, sepuh-sepuh, datang naik darat, ya jam 12 malam sampai segini belum mandi nih Pak. Jadi, sekedar perjuangan kami, belum sebelumnya kita rapat, mungkin ada 5 kali, 6 kali kita rapat, untuk membuat sebuah yang bisa menggugah negeri ini, melalui pimpinan dan anggota Komisi 8, mudah-mudahan ini betul-betul dikawal. Ulama kami tadi Romo Syafi'i mengatakan al ulama warasatul anbiya, pewarisnya Nabi Pak. Pada siapa lagi? Kalau intelektualnya sudah jebol, aparaturnya sudah jebol, tinggal ulama inilah barangkali yang bisa, yang mungkin masih bisa dihargai oleh para masyarakat, pimpinan, rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Pertanyaan pendek ya. Tapi mohon maaf, ini bukan dalam rangka mendesak, apalagi tidak percaya dengan Komisi 3, enggak Pak.
Pertanyaan kami adalah, pernahkah Komisi 3 khususnya atau DPR pada umumnya memanggil pihak-pihak terkait berkaitan dengan tertembaknya atau dibunuhnya 6 syuhada ini, dan juga terkait dengan vonis HRS ya, yang fenomenal ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo, mungkin ada yang disampaikan. Habib Abu Bakar, silakan. Kita sudah melakukan, Pak. Kita datangi Polda dan kita duduk, kita jelaskan di sana. Malah sampai pada satu titik ingin bikin tim ad hoc. Nah, tetapi nampaknya belum berlanjut karena kelanjutan itu di proses hukum. Proses hukum yang berlangsung kemarin. Nah, wilayah kita sampai tingkat bertanya dan memperdalami kejadian itu kita lakukan di Polda. Nah, tetapi terus terang aja proses tidak berjalan dengan baik. Saya rasa 1 menit ya Pak ya, kita sudah lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya bahasa Indonesia kurang begitu lancar. Dari pimpinan dan Romo Syafi'i, Habib Abu Bakar yang saya cintai dan semuanya. Begini Pak, mungkin saya belum tahu ceritanya Madura. Orang Madura itu kalau mau carok, kan rame ya, orang Madura ahli carok. Iya Pak, pernah dengar kabar? Orang Madura kalau mau carok, pasti datang ke Kiai. Aca habis Kiai. Ada saya mau bicarakan apa? Kakak saya dibunuh orang. Terus, saya mau balas Kiai. Pasti Kiai mencegah. Oh jangan. Yang sabar, pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang katanya orang muda, kalau menunggu dari Allah masih lama Kiai. Besok saya balas yang membunuh kakak saya. Sekarang para alim ulama dari umat Pak Muhammad mencegah itu. Sabar. Wallahi wa Nabi sudah banyak gara-gara ingin membakar ini. Hanya ulama-ulama yang katanya ahli sunnah wal jamaah ini, insya Allah melarang Pak. Jangan sempat terjadi. Yang saya khawatirkan ke semuanya, kata Rasulullah bahasa Indonesianya, takutlah kamu dengan kezaliman, karena kezaliman itu membawa gelap di alam akhirat. Jadi hati-hati yang memegang amanah, baik yang kiai, baik yang pejabat, semuanya kalau tidak amanah itu semuanya neraka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri, dan kami Komisi 3 terus akan mengawal, memfollow up, menindaklanjuti. Keadilan harus ditegakkan di Republik ini, dan kami juga akan melaksanakan rapat intern Komisi 3 DPR RI, dan kami akan teruskan kepada instansi terkait atau lembaga yang terkait. Saya rasa cukup. Dua, ini tuntutannya para kiai ini serius Pak. Ya. Nah ini juga kami juga mohon ini, kalau boleh memang diberikan tenggat waktu Pak Kiai ya. Jadi memang nanti kita akan ada pertemuan lagi kapan, sehingga memang lebih terukur Pak Ketua. Apa yang disampaikan ini saya mengalami betul Pak, suasana kebatinan Bapak-Bapak di sini Pak. Kami mohon sekali Pak Ketua, ini diatensi. Jadi kalau memang harus ini kapan gitu. Terima kasih Pak Ketua. Baik, yang bicara adalah Saudara Arteria Dahlan, Dapil Jawa Timur. Demikian saya rasa rapat. Mohon izin Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua, diakhiri dengan doa Pak Ketua. Baik. Karena syuhada ditembak 7 Desember, sekarang 7 Desember Pak Ketua. Silakan doa. Mohon berkenan Ki Garar atau Ki Fauruk untuk berdoa. Ki Fauruk, doa untuk keselamatan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah sallallahu alaihi rasulillah. Allahumma nas'aluka mujibat rahmatik wassalamati min kulli min wal ghanimati min kulli birrin la tad'ana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farjtah wala zaliman illa ahlaktah wala zaliman illa ahlaktah wala madluman illa nasartah wala muftaran illa afaitah wala hajatan minha inna al-akhira illa qadaytah
يا مسير السير يا مدبر دبير سهل علينا كل أسيم بجل بشير اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ولجميع من آمن بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وآله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian rapat kita pada hari ini kita tutup dengan ucapan terima kasih kepada rombongan Aliansi Ulama Madura. Semoga rapat kita hari ini membawa keberkahan buat kita bersama. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.